kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Data The Tobacco Atlas 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok. Artinya 2 dari 3 remaja laki-laki maupun usia produktif merokok. Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat 1 dunia. Pak, lihat kita berita di atas, bahayanya merokok. Anak istri merokok, ada anak kecil. Terbiasa dari dulu Bu merokok. Coba-coba dulu kurang merokok tentu, ada di anak kecil tak. Karena baik juga untuk kesehatanmu. Iya Bu, kurang-kurangin. Tahu juga itu bahaya merokok tentang lingkungan Pak. Iya Bu, tahu sih. Kalau mungkin merokok usahakan jauh sedikit, jangan tidak dekat-dekat anda. Iya Bu. Kau rakan tidak merokok juga, harus kau merokok kau, tidak pasal ketuaan jajan berapa. Tidak merokok jangan tenang masih. Ayo beli rokok. Ada dulu. Tunggu dulu kuliah sih. Lama dulu. Tunggu dulu. Ada ji tapi 1.000 ji. Oh ya berapa wan lu? 5.000 ji saja. Banyak itu anu. Di mana boleh mau beli? Di warung biasa iya mau. Ayo boleh. Ayo. Rokok. Apa mau beli nak? Rokok biasa iya mau 2. Oh iya. Dengan korek 1 tante. Mana paling rokok? Ini tante. Kau tadi waktu langan dipanggil-panggil pikir apa balik? Tanda keluarku. Alasannya? Habis ini dulu pengen rokok, kabar pendidik ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Peletas nu. Ada di rumahnya temanku Mak. Ikau. Kan ini. Jusan di mana ada? Astaga, merokok kepala kan. Pantas sama merokok gini baju ini. Baru-baru kemarin sudah dijelaskan. Bahaya merokok kah? Kau udah ditanya. Iya Mak, baru-baru kan coba. Temanku ajarkan Reva nih. Kalau latihan dulu itu bagaimana? Naganggu kesehatanmu, naganggu belajarmu, naganggu juga paru-parumu. Bagaimana? Iya, berarti mapai main buam nih. Kalau ditarik ini ya. Mengapa merokok sangat dilarang? Berikut ini penjelasannya. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Komponen-komponennya yang pertama, nikotin. Suatu saat yang bisa bikin kita kecanduan. Alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia, diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikan penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dapat jumlah banyak dapat berakibat fatal karena mengganti oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatnya dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah. Apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen. Organ-organ yang seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat suatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia, yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrooksid, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta yang menarik tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi resiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok atau bebas dari rokok.